diseleksi dengan ketat. Maka sungguh beruntung bagi orang yang beriman. Kadzalika, demikianlah nufassilul ayati, kami menjelaskan ayat-ayat itu liqaumi ya'lamun, bagi kaum atau bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi orang yang bisa memahami ayat-ayat Allah ini bagi orang yang berilmu. Ya, nanti akan kita lihat tafsirnya. Jadi intinya ini membantah bahwa orang beriman itu tidak perlu memakai pakaian yang indah. Karena dunia ini sebetulnya adalah bagi orang-orang yang beriman malahan aslinya. Termasuk rezeki yang baik itu juga tidak diharamkan untuk orang-orang beriman. Berarti dunia ini sebetulnya adalah halal bagi orang-orang yang beriman. Malah yang lain itu yang sebenarnya tidak punya hak tetapi ikut nunut tadi. Di sini diberi penjelasan angkarallahu taala ala ulaikal ladzina harramul mubahat. Allah taala mengingkari mereka orang-orang yang mengharamkan perkara yang mubah. Jadi Allah tidak setuju perkara yang mubah, perkara yang mestinya boleh itu kok diharamkan. Tidak senang Allah itu. Jadi saya tidak mau makan ini, tidak mau makan itu, padahal tidak ada pantangan, tidak ada karena sakit atau tidak. Mengharamkan untuk diri sendiri itu tidak disenangi Allah malahan. Termasuk umat Islam yang mengamalkan tasawuf tertentu kan ada yang mengharamkan itu. Jadi puasa seminggu moso putih. Jadi yang dimakan hanya nasi dan air putih, yang lain tidak dimakan. Yang demikian itu tidak ada tuntunannya. Meskipun katanya pengen sekti Mondroguno atau pengen jadi dukun, tidak ada model begitu tuh. Jadi puasa menurut Islam ya makannya biasa, asalkan di luar jam puasa. Jam puasa yaitu antara subuh sampai maghrib. Yang lain bebas makannya. Kok mengharamkan itu berarti membuat syariat sendiri dan itu tidak disenangi oleh Allah. Termasuk wa amara nabiyahu ayyakula, dan Allah memerintahkan nabinya untuk berkata mustafhiman, dengan bentuk bertanya, istifhama ingkarin, dengan pertanyaan untuk mengingkari, min haula'il musyrikin alladzina yuharrimuna ma yuharrimuna bi araihim al-fasidah. Sebenarnya orang-orang musyrik itu mengharamkan perkara yang pengharamannya berdasarkan pendapat mereka sendiri, al-fasidah yang rusak, wabtidaihim, dan bid'ah mereka. Berarti mengharamkan sesuatu itu hanya mengada-ada, mengatasnamakan agama tapi mengada-ada, itu sebetulnya bid'ah. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, jadi tadi kalau diartikan secara bebas, man harrama zinata az-zina, siapa yang mengharamkan perhiasan. Termasuk perhiasan itu berarti pakaian yang bagus itu juga dianggap perhiasan. Jadi pakaian bagus dianggap perhiasan. Wat thayyibati minar rizki, dan kebaikan-kebaikan rizki. Siapa yang mengharamkan? Tidak ada. Yang diharamkan itu pasti ada keburukannya di situ, seperti darah, bangkai,
daging babi, ya, disembelih bukan karena Allah, itu ada keburukan di situ. Siapa yang mengharamkan allati khalaqallahu mawadahu li ibadi, yang mana Allah telah menciptakan bahan-bahannya untuk para hambanya. Wa 'allamahu bima alhamahum, Dia telah mengajari mereka melalui ilham kepada mereka. Jadi manusia itu diberi ilham sehingga lebih cerdas dibandingkan dengan makhluk yang lain. Jadi ilham di situ adalah ilham untuk kreativitas, memanfaatkan hal-hal yang memang sangat bermanfaat. Ya seperti ini mengandung obat untuk ini. Itu manusia bisa, hewan tidak ada yang bisa begitu tuh. Wa auda'a fi fitrihim kaifiyata sun'iha, dan menitipkan dalam fitrah mereka tentang bagaimana membuatnya, wal intifa biha, dan memanfaatkannya. Jadi ini juga termasuk ilham. Ada titipan dari Allah, manusia bisa. Fahiyya, jadi perhiasan dan rizki yang baik itu mustahiqqah. Itu hak, mustahiqqah diartikan hak, makhluqatun liman amana billah. Jadi dibuat untuk orang yang beriman kepada Allah. Jadi sebetulnya diciptakan perhiasan ya, yang bagus-bagus itu adalah untuk orang yang beriman kepada Allah, wa abdihi fil hayatid dunya, dan untuk hamba-hambanya dalam kehidupan dunia ini. Jadi orang yang beriman yang disiapi, cuma orang kafir nunut boleh itu kalau selagi di dunia. Jadi manusia diberi kecerdasan, termasuk berasal dari tumbuh-tumbuhan, kemudian manusia diberi kreativitas, akhirnya bisa berupa pakaian gini toh. Jadi makhluk lain tidak bisa. Dari bahan-bahan macam-macam akhirnya menjadi pakaian yang indah buat manusia, juga tidak tebal. Wa ghairuhum tabaun lahum, selain mereka, selain orang-orang yang beriman, hanya mengikuti orang beriman itu sebetulnya. Nunut itu saya katakan tadi. Fa in asyraka fi hal kuffar, jika orang-orang kafir turut serta fi'lan fid dunya, melakukan dengan mereka di dunia, ya tidak apa-apa, tapi fahyalil mu'minana khassah yaumal qiyamah, maka dia rizki yang baik termasuk perhiasan tadi itu khusus untuk orang-orang beriman di hari kiamat. Kalau di hari kiamat tidak mungkin orang kafir bisa ikut serta, ikut nunut sedikit tidak boleh. Bahkan ketika minta minum seteguk air untuk diberikan orang kafir, minta ke ahli surga, maka meskipun itu ada hubungan kebaikan, orang beriman lo berani mengatakan nanti, innallaha harrama hadza alal kafirin. Di Quran kan ada itu. Allah mengharamkan rizki ini untuk orang-orang kafir. Jadi terhadap orang kafir nanti tidak ada belas kasihan sama sekali orang beriman. Kalau sekarang kan masih ada kasih sayang, ya, masih bisa rukun dengan orang-orang yang kafir kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat
Tidak ada belas kasihan sama sekali, dianggap hina betul orang kafir itu. Innallaha harrama hadza 'alal kafirin. Allah mengharamkan sedikit pun rezeki ini bagi orang kafir. Artinya la yusyrikum fi ahadun minal kufar. Tidak ada seorang pun dari orang kafir yang ikut serta dengan mereka. Fa innal jannata, sesungguhnya surga, muharramatun 'alal kafirin, diharamkan atas orang-orang kafir. Tempatnya juga diharamkan, rizkinya walaupun sedikit juga diharamkan, tidak boleh. Orang beriman nanti tegas, tidak mengizinkan sedikit pun untuk orang-orang kafir. Meskipun ibunya kalau kafir, nanti itu loh, anak itu berani tidak memberi. Nanti tidak ada pertolongan kalau memang sudah beda keyakinan, beda imannya. Wa mislu hadzal tafsil at-tam li hukmi zinati wat thayyibat. Sebagaimana perincian yang sempurna tentang hukum berpakaian indah. Jadi zina itu sebetulnya perhiasan, tetapi saya artikan pakaian yang indah. Ya, termasuk diantaranya ya perhiasan. Ya. Dan rizki yang baik-baik. Nufassirul ayat, kami juga memerinci atau menunjukkan ayat-ayat adalah ala kamal syar'i, yang menunjukkan kepada sempurnanya syariat, wat dini dan agama, wasidqin nabi dan kebenaran nabi, wa itmamis syariah liqaumi ya'lamun dan kelengkapan syariat bagi kaum yang mengetahui. Jadi di dalam Al-Quran itu sebetulnya juga diperinci, dijelaskan, bukan hanya tentang perhiasan dan rezeki yang baik bagi orang beriman, bukan itu saja yang dijelaskan, tetapi macam-macam ya, syariatnya itu sudah sempurna, agama itu sudah sempurna, Nabi itu memang benar, yang diajarkan itu tidak ada yang kurang. Tapi yang bisa memahami itu liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Mengetahui apa? Ulumal ijtima, ilmu sosial, wa nafsi psikologi, wa tibbi kedokteran, wa masalihil bashar dan kemaslahatan manusia. Maka di negara-negara barat itu malah orang-orang yang pintar, dokter-dokter itu setelah mengadakan penelitian banyak yang menerima Islam. Jadi orang yang menolak ajaran Islam itu biasanya malah orang bodoh-bodoh yang tidak mau berpikir, bakar Quran, terus apa istilahnya Islamophobia ya, anti Islam, karena memang tidak pernah dipakai berpikir otaknya ini untuk meneliti. Jadi belum sampai meneliti sudah menolak. Karena orang yang beriman ini fayatadabbaruna, mau merenungkan, wayat ta'izuna dan mengambil pelajaran. Makanya la liqaumi yajhalun, Islam ini bukan untuk kaum yang bodoh. Hadhil ulum wal ma'arif, terhadap ilmu dan pengetahuan al-lazimah yang menjadi keharusan, litaqaddumil insan wal hadarah wal madinah wal umron, untuk kemajuan manusia, kebudayaan, peradaban dan kemakmuran. Jadi orang itu kalau mempelajari Islam betul, maka Islam itu sebetulnya akan membawa kemajuan. Ya tadi Islam yang sempurna, bukan Islam yang difahami secara bagian kecil-kecil. Misalnya hanya syariatnya saja, hanya tasawufnya saja, hanya akhlaknya saja, tapi hendaknya keseluruhan. Nanti akan paham bahwa Islam itu membawa kemajuan. Buktinya negara-negara yang dulunya tertinggal
akhirnya menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara maju saat itu. Jadi pada awal munculnya Nabi Muhammad itu Arab masih tertinggal. Negara-negara sekitar Arab juga sama. Tetapi begitu ada Islam, maka terkenal majunya termasuk dalam budayanya. Fa makna qaulihi, dan makna dari firman Allah kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat ini. Ini artinya kalladzi fussilat lakum halal wal haram, seperti yang telah diperinci halal dan haram, ufassilu lakum ma tahtajuna ilaihi. Maka saya Allah ya, itu juga memerinci lakum untuk kamu ma tahtajuna ilaihi, yaitu perkara yang kamu butuhkannya. Jadi semua yang dibutuhkan oleh manusia itu ada di dalam ajaran Islam. Tidak ada yang tidak. Makanya kan sampai hubungan suami istri juga diatur. Mau masuk masjid, keluar masjid, apapun juga itu ada aturannya secara terperinci. Tidak ada di ajaran lain begitu itu. Bahkan di dalam WC buang air sendiri itu diatur. Jadi betapa lengkapnya ajaran Islam. Wa kullu hadza dalilun ala Islam dinul kamal. Semua itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama kamal sempurna, ar-ruhi secara rohani, wal aqidah as-salimah, dan akidah yang benar, wasumuwil khuluqi, dan berakhlak tinggi, wa quwwatil jasadi wan nafsi, dan kuat dalam tubuh serta jiwa, ala masaibil hayah, untuk menyelesaikan litaghallubi ala masaibil hayah, untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan hidup. Jadi di sini kan sebelumnya diatur ya mengenai makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Kamu menjadi lemah malahan kalau berlebihan, karena itu menyebabkan masalah, menyebabkan sakit. Termasuk berpakaian sendiri juga diatur, boleh semua, kecuali ada larangannya. Bagi laki-laki tidak boleh pakai sutra misalnya. Meskipun kaya, waktu makan tidak usah pakai piring dari emas dan perak misalnya, tidak ada. Karena itu merupakan kesombongan misalnya. Ya intinya itu diatur. Wa ta'diyatu risalatil insan, dan untuk menyampaikan risalah kepada manusia, alladzi ja'alallahu khalifatan, yang dijadikan Allah sebagai khalifatan anhu, khalifahnya fil ardi, di bumi, wa sakhkhara lahu kullu ma fis samawati wal ard, dan Allah telah menundukkan untuk manusia itu semua yang di langit dan di bumi. Jadi sebetulnya tugas manusia di bumi ini satu, untuk ya beribadah atau mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi tugas kedua manusia itu tugasnya menjadi khalifah. Khalifah itu memakmurkan, membawa kemajuan. Khalifah itu ibaratnya seperti wakil Allah di bumi. Jangan malah membuat kerusakan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu
Saya menjadikan di bumi khalifah. Khalifahnya siapa? Ya manusia ini. Jadi manusia ini punya tugas inti dua, yaitu tugas pengabdian dalam artian ibadah. Yang kedua adalah tugas untuk memakmurkan. Jangan malah membuat kerusakan di bumi. Nah, semua itu sebetulnya diberi fasilitas yang ada di bumi ini adalah untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Jadi untuk manusia. Ini mengandung apa? Di usul fikih disebutkan urusan dunia bukan urusan agama ya. Kaitannya dengan tugas manusia sebagai khalifah itu prinsipnya semua ini aslinya adalah halal karena memang Allah menciptakan semua yang di bumi adalah untuk kamu berarti aslinya adalah halal kecuali ada penjelasan yang mengharamkan. Ini prinsipnya. Beda dengan tugas peribadatan tadi. Ibadah itu sebetulnya malah tidak boleh. Al-aslu fil ibadah haram malah. Ibadah itu haram. Kecuali ada tuntunan yang memerintahkannya. Makanya melaksanakan ibadah kok mengada-ada itu namanya bid'ah malah. Jadi caranya atau apa itu harus ada tuntunannya. Ini bedanya di situ. Jadi kaitannya dengan ubudiyah, maka ya tinggal mengikuti saja. Sholat ya itu 5 waktu, subuh ya 2 rakaat, tidak boleh ditambah malah bid'ah gitu. Tidak usah mengada-ada dalam hal ibadah itu. Ini juga sebagai penguat ya. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu memperhatikan sungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi karena di langit dan di bumi diperuntukkan untuk manusia, ini urusan berkaitan dengan khalifah tadi ya. Jadi tugas manusia. Pokoknya kalau tidak ada larangan boleh semua urusan duniawi. Nah, sekarang ditinjau dari segi fikih. Fikih ya pokoknya untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari. Fiqhul khaya wal ahkam sebetulnya. Dari ayat Kul man harrama zinatallah, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah, termasuk rizki yang baik. Ini menunjukkan ala masyru'iyyati libasir rafi minas siyab, menunjukkan atas disyariatkan memakai pakaian yang bagus, wat tajammuli fi biha, dan memperindah dengannya. Khususnya di sini dijelaskan fil jam'i, pada pertemuan. Ya, pertemuan itu macam-macam ya, seperti ngaji gini, atau pertemuan dalam walimah, nganten apa. Itu berarti disyariatkan, dianjurkan untuk pakai yang bagus. Ya nganggo kaosan ya rapopo, tapi ya itu eventnya itu malah disuruh pakai yang bagus. Wal a'yad, pada hari raya. Wa indaliko ilnas, dan ketika berjumpa dengan orang, apalagi pejabat, pakai yang bagus lah. Ya. Wa muzawaratul ikhwan, dan mengunjungi saudara. Berarti ini dibahas dalam tafsir ini. Jadi bukan hanya sekedar untuk sholat ternyata memakai pakaian yang baik, tetapi ketika pertemuan hari raya itu yang bagus lah. Ini perlu nganggu jas bareng kan apik.
Cuma dasinan barangnya model barat sebetulnya dasi. Lah ya jasane apik. Qala Abu Aliyah berkata, kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu. Orang-orang muslim, orang-orang Islam itu punya budaya. Jika saling mengunjungi mereka memperindah diri. Memperindah diri itu khususnya pakaian. Nek wong wedok ora kur pakaian. Mukanya juga diperindah biasanya ya. Buat di model-model piye wae gitu. Jadi intinya kalau ada pertemuan, ada kunjungan, memperindah itu ternyata itu adalah budaya orang Islam. Jangan kok pakaian seadanya wes pokoke ngene iki ora dibiji karo Gusti Allah, ternyata dibiji wae. Jadi ciri orang muslim itu ketika ketemu malah pakaian yang bagus. Wa fi sahih Muslim, dari sahih Muslim min hadisi Umar bin Al-Khattab. Cuma ada batasannya ya. Annahu ra'a, bahwa Umar bin Khattab itu melihat khullata sirah, ada pakaian sirah itu pakaian sutra. Tuba'u inda babil masjid, yang dijual di depan pintu masjid. Faqala, maka Umar bin Khattab ini tadi berkata, ya Rasulullah, lau istaraitaha liyaumil jumu'ah wal wafud. Bagaimana kalau Anda membelinya untuk sholat Jum'ah dan untuk menyambut utusan? Idza qadimu alaika, apabila mereka datang kepada Anda. Ini menunjukkan bahwa jadi budaya para sahabat ya yang dianjurkan Nabi ketika sholat Jum'ah itu pakainya bagus. Termasuk menyambut utusan, menyambut tamu istimewa. Wafud itu duta besar ya bisa ya. Pokoknya tamu istimewa itu perlu pakaian yang bagus. Lah ini kan ada pakaian bagus, tapi dari sutra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalbasu hadza man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya yang memakai ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Pakaian ini pakaian sutra murni loh maksudnya. Pakaian sutra murni ini pakaian surga. Tidak boleh bagi orang laki-laki itu memakai pakaian sutra waktu di dunia ini. Siapa yang memakainya berarti nanti di akhirat tidak ada bagian pakaian sutra di akhirat. Ini menunjukkan bahwa dianggap haram ya, bagi laki-laki memakai pakaian sutra. Tapi dalam kajian fikih itu ada sekedar untuk nambal yang bolong atau sebagian kecil ada sebagai tanda, itu ada membolehkan, ada hadisnya aja. Ya, jadi memakai pakaian bagus yang penting tidak sutra asli ya. Tapi nek sutra-sutranan gitu ya enggak apa-apa. Ya. Artinya kalau mayoritas dari sutra enggak boleh. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi dari Tirmidzi, innallaha yuhibbu ayyara asara nikmatihi 'ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah senang jika melihat pengaruh dari nikmatnya terdapat pada hambanya. Jadi Allah memberi nikmat itu terus kemudian diwujudkan lewat penampilan.
Jadi itu disenangi Allah ternyata ya. Allah senang melihat orang itu diberi rizki. Pengaruh dari rizki itu terlihat pada hamba itu, nampak pada hamba. Diberi rizki yang cukup, ternyata kemudian pakaiannya bagus. Allah senang itu ya. Jadi macak lusuh, macak gembel itu ternyata tidak disenangi Allah. Jangan dikira macak gembel itu bagus, wali ki. Tidak disenangi ternyata. Jadi ada model itu ya, macak gembel terus pakaiannya lusuh, rumahnya padahal punya uang, rumahnya itu ben ora penting rumahnya. Jadi ternyata diwujudkan lewat yang nampak itu juga disenangi Allah. Makanya kesimpulannya walaisa lubsul khoshani minasyab sababan fi ziyadati taqwa. Tidaklah berpakaian kasar itu termasuk berpakaian yang menyebabkan bertambahnya ketakwaan. Jadi pakaian yang jelek itu dianggap itu menunjukkan ketakwaan, enggak ternyata ya. Bitadzurru'i biqaulihi ta'ala, dengan mendasarkan kepada firman Allah Ta'ala walibasut taqwa dzalika khair, pakaian takwa itulah yang lebih baik. Maksud pakaian takwa itu adalah ciri-ciri ketakwaan itulah yang baik, bukan kok dengan menampakkan pakaian yang buruk enggak, atau pakaian yang kasar. Tetapi semua itu prinsipnya pakaian takwa itu artinya adalah orang yang berpakaian apa saja yang penting dihiasi dengan ketakwaan, itulah yang lebih baik. Tetapi meskipun demikian, fa inna kibarus sholihin kanu yatajammaluna bisyabil jayyad. Pembesar dari orang-orang soleh itu terbiasa memperindah pakaian yang bagus lil jumu'ati, untuk sholat Jum'ah, wal idi, dan hari raya, waliqa'il ikhwan, dan menjumpai saudara-saudaranya. Jadi ketemu misalnya ya reuni, ada pertemuan apa ya, termasuk tadi walimah, itu yang bagus itu. Tetapi jangan lupa, jangan untuk pamer, tetapi memang ya untuk menunjukkan bahwa orang Islam itu juga penampilannya bagus-bagus gitu ya. Jangan didasari oleh kesombongan, tapi diisi dengan takwa. Walam yakun takhayyurul ajwad qabihan indahum, bukanlah memilih yang lebih bagus itu perkara yang buruk menurut mereka. Jadi milih pakaian yang bagus itu bukan buruk. Faqad ishtara Tamim ad-Dari khullatan bi alfi dirham. Sesungguhnya Tamim ad-Dari telah membeli pakaian bagus dengan 1000 dirham. Kana yusolli fiha, yang digunakan untuk sholat. Intinya pokoknya dia itu berani beli pakaian yang mahal hanya sekedar untuk dipakai sholat. Ini mendasarkan tadi ayat yang pertama, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakaian perhiasanmu ketika masuk masjid atau ketika sholat. Berarti ketika sholat pakai pakaian yang bagus, yang mewah, yang mahal malah ini ya. Disebutkan nominalnya berarti ini mahal. Tidak apa-apa. Wong Cina kan mati dipakai pakaian mahal. Termasuk kana Malik bin Dinar yalbasus siyab al-adaniyah al-jayyad. Malik bin Dinar
Padahal ini terkenal orang sufi ya. Dia memakai pakaian dari Aden yang sangat bagus. Berarti saat-saat ini kita hendaknya juga memakai pakaian yang bagus. Ini ada kisah ya, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud, fin nadzafah wa tahsinil hay'ah. Ini berkaitan dengan kebersihan dan memperbagus penampilan. Kan ada hadis ya. Hadis ini bunyinya la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Ini hadis. Pokoknya orang sombong tidak masuk surga. Terus akhirnya faqala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sungguhnya ada orang yang senang jika pakaiannya itu bagus, penampilannya top, pokoknya pakaiannya penggermetu, pakaiannya mesti apik. Ada begitu toh. Sandalnya juga bagus. Malah saya tuh punya teman itu ya selalu pakaiannya bagus. Mau berangkat ke masjid itu sandalnya ya bagus, tidak mau sandal jepit. Apa yang sholat ke sandal jepit? Sampai sandalnya itu sendiri juga bagus. Kola. Jadi ada orang yang ngomong begitu dijawab, dijawab ternyata. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ini hadis ya. Sesungguhnya Allah itu maha indah, senang kepada keindahan. Jadi ini apa yang masjid perlu sepatonan. Hilang. Jadi kalau orang itu memakai pakaian bagus, sandal bagus, itu bukan kesombongan itu. Ya, yang penting niatnya. Jadi sombongan dalam hati ya. Niatnya adalah untuk menunjukkan bahwa Islam itu bagus. Itu tidak apa-apa. Karena apa? Yang dinamakan al-kibru, kalau sombong itu batorul haqqi, menolak kebenaran. Jadi prinsipnya sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia atau meremehkan manusia. Asalkan tidak meremehkan manusia, tidak apa-apa. Jadi untuk sholat itu pakaiannya yang tebal-tebal itu tidak apa-apa. Ya saya punya teman di Masjid Mubarak, tak delok pakaiannya itu pakaian takwa tapi sing tebal-tebal semua. Dibiayai. Nih kalau kita yang penting ya bagus. Nah sekarang ini pembahasan rizki yang baik. Jadi rizki yang baik itu sebetulnya intinya adalah halal. Karena baik itu nama umum untuk semua yang baik dalam usaha dan jenis makannya. Usahanya yang jadi halal itu sebetulnya kan usahanya halal, termasuk barang yang diperdagangkan juga halal. Haram itu ada dua, yaitu caranya memperoleh itu haram, termasuk barangnya juga haram. Tapi asalkan itu halal, itu mustahiqqah fil asri lil mu'minin al musaddiqina bi wujudillah. Jadi hak aslinya adalah untuk orang beriman yang membenarkan adanya Allah, al muwahhidinalah, yang mengisahkannya. Saya kira ini tambahan. Jadi intinya sudah kita kaji ya, bahwa dalam hal-hal tertentu tadi ya, sholat Jumat khususnya itu hendaknya lebih bagus dibandingkan sholat biasa.
Meskipun orang biasa, orang khotepo ya tetap pakaian bagus gitu aja. Ada pertemuan juga beda dengan bepergian atau memang untuk kerja. Jangan sholat kok kaosan apa meneh, kaose wis lusuh. Eneng gambare wong wedok bisa karena caleg umpamanya. Gambar caleg ya. Harus hindari itu ya. Kibarat wong sholat kok pakaiannya pakaian apa? Diberi orang ya tipis bisa. Harus diusahakan beli sendiri dengan yang bagus gitu. Saya kira cukup sekian ya kajian saat ini karena juga waktu.